Rasanya tidak adil mengevaluasi program makan bergizi dan susu gratis pada saat program tersebut masih jauh dari pelaksanaan. Bahkan sampai saat ini, desainnya pun masih berada dalam tahap pengkajian oleh tim Prabowo. Kawan Binmot, mengevaluasi suatu pemerintahan lazimnya dilakukan setelah pemerintahan itu dilantik dan bekerja dalam kurun tertentu. Misalnya, 100 hari setelah pemerintahan itu terbentuk dan bekerja, atau setahun sesudahnya. Kemudian dievaluasi lagi pada tahun-tahun berikutnya. Pada kurun-kurun tersebut, biasanya akan muncul raport berisi hasil evaluasi atas kinerja pemerintahan dari waktu ke waktu yang berasal dari para politisi di parlemen dan di luar parlemen, juga dari para pengamat politik dan ekonomi, serta lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang kemudian dimuat di berbagai media. Namun yang sekarang ini terjadi agak berbeda dari biasanya. Program-program Presiden terpilih Prabowo Subianto, khususnya program makan bergizi dan susu gratis, sudah mulai dievaluasi oleh berbagai pihak. Padahal program tersebut masih jauh dari jadwal pelaksanaannya, karena pemerintahan Prabowo Gibran pun belum dibentuk. Bahkan Prabowo dan Gibran baru akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Program yang satu ini tampaknya sengaja dijadikan bahan serangan oleh pihak-pihak tertentu guna menimbulkan keraguan masyarakat atas pemerintahan yang akan datang. Serangan pertama datang dari luar negeri, yakni dari lembaga keuangan Amerika Serikat Morgan Stanley, yang menyoroti program makan bergizi dan susu gratis sebagai program yang berpotensi membebani keuangan negara dan meningkatkan defisit sehingga dinilai akan memberatkan perekonomian nasional. Serangan kedua yang hampir senada dengan Morgan Stanley datang dari media berita terkemuka Indonesia, Tempo, yang juga menyoroti salah satu program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini sebagai program yang akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Bahkan lebih jauh lagi, Tempo menuduh tim sinkronisasi pemerintahan yang dibentuk Prabowo telah ikut campur dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 guna memperlancar program makan bergizi dan susu gratis. Media berita terkemuka Indonesia ini juga menuding tim Prabowo akan meniadakan batas defisit anggaran sebesar 3% terhadap produk domestik bruto dengan merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menetapkan batas defisit tersebut. Padahal berkali-kali tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan dari pihak Prabowo menyatakan bahwa pelaksanaan program-program Presiden terpilih ini, khususnya program makan bergizi dan susu gratis, akan tetap memperhitungkan range defisit yang telah ditetapkan pemerintahan Presiden Jokowi bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tim gugus tugas sinkronisasi sesuai dengan namanya hanya bertugas melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan Jokowi agar program-program yang telah dijalankan Jokowi berkesinambungan atau berkelanjutan dengan program-program yang akan dijalankan Prabowo. Karena Prabowo memang telah berkomitmen untuk melanjutkan dan menyempurnakan program-program Jokowi. Berdasarkan tugasnya yang cukup terbatas itu, tim gugus tugas sinkronisasi dari pihak Prabowo tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri penyusunan RAPBN 2025 yang masih merupakan ranah pemerintahan Jokowi. Dan tim gugus tugas sinkronisasi tersebut bukan merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi. Sehingga tuduhan bahwa tim Prabowo ikut mencampuri penyusunan RAPBN 2025 sangatlah tidak berdasar.
bahwa pemerintahan Jokowi melakukan komunikasi intensif dengan tim gugus tugas sinkronisasi dari pihak Prabowo mengenai besaran anggaran yang disediakan untuk kelancaran program makan bergizi dan susu gratis, itu memang merupakan bagian dari proses transisi pemerintahan yang sampai saat ini berjalan lancar dan mulus. Kemudian ada pula kecurigaan yang dilontarkan Tempo tentang anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi dan susu gratis yang akan disimpan di rekening Bendahara Umum Negara. Media tersebut mengkhawatirkan bahwa anggaran itu nantinya akan dipergunakan pihak Prabowo untuk keperluan-keperluan lainnya. Kekhawatiran ini pun sangat berlebihan, karena penggunaan anggaran tersebut sudah diatur dengan mekanisme yang cukup ketat, termasuk pengawasan dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Bakal pemerintahan Prabowo Gibran tidak mungkin dan tidak akan semena-mena menggunakan anggaran. Prabowo sudah menegaskan berkali-kali bahwa pihaknya akan mengamankan uang rakyat hingga sekecil-kecilnya. Sehingga, meskipun Prabowo sangat bersemangat untuk segera melaksanakan program makan bergizi dan susu gratis guna meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita, program itu nantinya akan dilaksanakan dengan sangat hati-hati, penuh perhitungan, dan bertahap. Rasanya tidak adil mengevaluasi program makan bergizi dan susu gratis pada saat program tersebut masih jauh dari pelaksanaan. Bahkan sampai saat ini, desainnya pun masih berada dalam tahap pengkajian oleh tim Prabowo. Begitu pula anggarannya masih akan didiskusikan lagi berkali-kali oleh pemerintahan Jokowi dan DPR, meskipun besarannya sudah dianggarkan untuk sementara. Yang mengherankan adalah mengapa media berita terkemuka Indonesia ini ikut melontarkan kecurigaan terhadap bakal pemerintahan Prabowo Gibran seperti yang pernah dilontarkan Morgan Stanley. Media memang harus kritis dan berposisi mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena media memang merupakan kekuatan atau pilar kekuasaan keempat yang sejajar dengan 3 pilar kekuasaan lainnya, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun mengontrol, bahkan mencurigai apa yang akan dilakukan bakal pemerintahan Prabowo Gibran yang masih belum terbentuk, tampaknya terlalu dini untuk dilakukan sejak sekarang. Rentang waktu yang terlalu lama antara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dengan masa pelantikannya memang berpotensi dijadikan peluang oleh pihak-pihak tertentu untuk terus menggoyang pemerintahan yang akan datang, sehingga bisa menimbulkan keraguan dan pesimisme di kalangan masyarakat terhadap bakal pemerintahan yang akan memimpin bangsa dan negara dalam 5 tahun ke depan. Agaknya rentang waktu yang sangat panjang itu perlu dievaluasi kembali untuk periode-periode berikutnya, agar tidak dijadikan peluang oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu, guna menciptakan ketidakstabilan politik. Proses transisi yang berjalan lancar dan mulus dari pemerintahan Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto seharusnya disambut dengan rasa syukur dan gembira, seraya membangun optimisme masyarakat akan masa depan bangsa dan negara ini. Namun, selalu saja ada yang tidak suka dengan kondisi positif ini. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang telah menjadi subscriber setia kami. Dan Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Sumbangsi Anda sangat berarti bagi kelangsungan program-program kami. Salam Minmot. Men of our time.